Bab 53 September Gulungan Teknik. Saat melihat tangan halus berkulit putih gading yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan dan langsung merebut kitab teknik di depan matanya, Wei sontak terdiam. Matanya membelalak lebar, penuh keterkejutan persis seperti ekspresi Zhao Yuanji dan anggota Black Tiger saat dia dan Li Hanlun tiba-tiba muncul beberapa saat lalu. Semua ini di luar dugaan. Dalam sekejap, sebuah pepatah kuno melintas di benak Wei. Belalang memburu jangkrik, tak tahu burung pipit menanti di belakang. Dalam situasi ini, Black Tiger adalah jangkrik. Dia dan Li Hanlun adalah belalang. Sedangkan pemilik tangan mungil itu jelas-jelas adalah burung pipit yang bersembunyi di balik semua ini, si pengintai sejati. Sialan! Wei menggeram dalam hati. Amarahnya langsung membara. Mereka sudah bertaruh nyawa, menyusun strategi, bertarung dengan resiko tinggi. Dan sekarang, hasil jerih payah itu justru hendak dirampas begitu saja oleh orang ketiga yang tak tahu diri. Mana bisa dia terima? Lumayan juga. Ujar suara lembut seorang wanita, sambil membalik kitab teknik di tangannya dan menelitinya sebentar, seolah sedang menilai barang dagangan. Wajahnya tertutup kerudung tipis, samar dalam gelapnya malam, sehingga tak jelas siapa dia. Namun dari suara dan bentuk tubuhnya, Wei bisa menebak seorang wanita muda. Usai menilai, gadis itu berbalik, hendak menyimpan kitab dan melangkah pergi. Swei. Seketika itu juga, kilatan cahaya pedang menyilaukan menerobos kegelapan dan menyapu langsung ke arahnya. Wanita itu terkejut, buru-buru melompat mundur, gerakannya lincah dan cepat. Begitu menoleh, ia melihat Wei berdiri tegak dengan pedang di tangan, mata menyala dingin. Kau mau memaksaku bertarung, ha? Suara sang wanita terdengar dingin, penuh peringatan. Dadanya naik turun, menahan emosi yang mulai membuncah. Serahkan kitab itu. Kalau tidak, kau tidak akan kemana-mana malam ini. Suara Wei tajam dan tanpa belas kasihan. Tatapan matanya membekukan udara malam. Tak ada sedikit pun rasa ragu atau niat mengalah karena lawannya perempuan. Dan memang wajar bila ia bersikap keras. Dari semua benda peninggalan yang mereka rebut tadi, kitab teknik itulah yang paling berharga, bahkan mungkin lebih berharga dari seluruh harta lainnya jika digabungkan. Itu adalah jurus pamungkas milik pemilik makam, sesuatu yang mungkin tak ternilai harganya. Dan sekarang, kitab itu hampir lepas dari tangannya. Bagaimana mungkin dia bisa diam saja? Dalam hatinya, Wei bahkan mengutuk wanita ini. Bajingan kecil ini, berani-beraninya mengambil jarahan kami. Sombong sekali. Suara wanita itu terdengar menghina, dengan seolah senyum sinis yang tersembunyi di balik kerudungnya. Ia sempat melirik ke arah para anggota Black Tiger yang mulai mendekat, lalu mendengus pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung bergerak berusaha kabur. Namun Wei sudah mengantisipasi hal itu sejak awal. Blackwater Stabs. Keterampilan tubuhnya dikerahkan penuh, dan dalam sekejap, tubuhnya muncul di hadapan sang wanita, menghalangi jalan kaburnya. Tanpa membuang waktu, ia mengayunkan pedang hero-nya, serangan demi serangan langsung diluncurkan. Cahaya pedang membanjiri malam seperti hujan deras. Setiap celah kabur langsung ditutup rapat. Awalnya Wei tak menggunakan pedang karena tak ingin identitasnya dikenali oleh pihak Black Tiger. Tapi sekarang, demi kitab teknik itu, ia sudah tak peduli lagi. Selama beberapa hari terakhir, ia terus-menerus melatih jurus Totin Fatal Swords di Menara Jiwa Binatang, dan sekarang tingkatnya sudah mencapai LV-18, nyaris sempurna. Dengan tingkat itu, setiap tebasan pedang mengandung kekuatan mematikan. Cahaya tajam menari-nari di udara, membentuk pusaran maut. Wajah wanita itu sedikit berubah. Tatapan matanya menjadi lebih serius. Kau memaksa aku bertarung. Maka jangan salahkan aku bila jadi kasar. Ucapnya dingin.
Tiba-tiba, sebuah pedang ramping muncul di tangannya. Pedang itu tipis dan panjang, dengan kilau kebiruan dan hawa dingin menyebar dari bilahnya, jelas bukan senjata biasa. Itu adalah senjata tingkat tinggi. Swoosh! Pedang wanita itu melesat dalam gerakan ringan bagaikan salju jatuh. Namun meski tampak halus dan lemah lembut, kekuatannya mengerikan. Saat pedangnya bertemu serangan Wei, gelombang pedang milik Wei berhasil dipecah. Sekejap saja, wanita itu melompat ke belakang beberapa langkah dan keluar dari jangkauan serangan. Namun, tatapan matanya ke arah Wei kini penuh kehati-hatian dan kecurigaan. Bagus juga ilmu pedangmu. Wei menyipitkan mata sambil menyeringai. Sepertinya kau juga bukan orang sembarangan. Kau cerewet. Nada suara wanita itu berubah dingin. Ia menggenggam pedangnya erat, lalu ZRAKK. Dengan satu gerakan, pedangnya menciptakan ratusan cahaya pedang tipis yang menyelimuti Wei bagaikan badai perak. Wei menyambutnya tanpa gentar. Pedang hero miliknya bersinar terang, dan jurus Thousand Fatal Swords dilancarkan sepenuhnya. Serangan demi serangan dikeluarkan. Cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang. Dua bayangan itu seperti siluet dewa dan dewi yang bertarung dalam gelapnya malam. Namun, Wei perlahan mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Wanita di hadapannya bisa menandingi seluruh jurusnya satu persatu. Bahkan saat ia mengeluarkan jurus pamungkas dari Thousand Fatal Swords, wanita itu masih bisa bertahan dengan tenang, tanpa panik sedikit pun. Ilmu pedangnya tidak kalah dari milikku. Bahkan, bisa jadi lebih tinggi. Tapi Wei juga bisa menilai satu hal. Wanita ini belum pernah melihat jurus Thousand Fatal Sword sebelumnya. Itulah satu-satunya keuntungan yang tersisa. Kemenangan tipis yang diraih Wei tadi bukan semata karena keunggulan mutlak, melainkan karena jurus yang ia gunakan berasal dari sistem game jurus tingkat Xuan yang kekuatannya jauh melampaui teknik biasa. Hanya karena keistimewaan inilah ia masih bisa sedikit mendesak lawannya. Namun di tengah derasnya adu pedang itu, hatinya mulai dilanda badai kebingungan. Siapa sebenarnya wanita ini? Gerakan pedangnya luar biasa tajam, penuh presisi, hampir seperti dirancang untuk membunuh dalam satu tusukan. Setiap tebasan seperti hasil latihan bertahun-tahun dan pengalaman di medan pertempuran. Jangan-jangan, dia juga murid luar dari sekte Overlord? Gumamnya dalam hati, penuh waspada. Wei tadinya menyangka bahwa jurus Thousand Fatal Swords miliknya, yang telah mencapai LV-18, cukup untuk membuat siapapun terpaksa menyerah. Tapi yang terjadi benar-benar di luar nalar. Setiap varian gerakan, setiap celah mematikan, semuanya berhasil ditangkis oleh wanita itu. Seolah-olah pedangnya tak pernah menyentuh angin. Kalau begini terus, aku bisa kalah. Hanya ada satu jalan. Wei mengeraskan tatapannya. Napasnya menjadi lebih berat, dan genggaman tangannya mengencang. Pedang ke-13. Itulah jurus paling mematikan, gerakan terakhir dari Thousand Fatal Swords, jurus yang hingga kini belum pernah ia gunakan satu kali pun. Bukan karena ia tak bisa, tetapi karena ia menyimpannya sebagai kartu truf terakhir jurus pamungkas yang hanya akan dikeluarkan saat benar-benar terdesak. Siapa sangka, wanita misterius ini, yang muncul entah dari mana, justru memaksanya mengeluarkan senjata rahasia itu. Swish! Satu tebasan mengoyak udara malam. Hening. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Bahkan tidak ada aura yang bisa dirasakan. Seolah pedang itu datang dari ketiadaan. Gerakannya bagaikan tanduk kijang yang tak terlihat, misterius, tidak terduga, dan mustahil untuk dilacak arah datangnya. Sorot mata wanita itu berubah. Terkejut. Tapi bukan ketakutan melainkan kekaguman yang memercik menjadi gairah bertarung. Seberkas cahaya biru melesat dari pedangnya, menciptakan penghalang energi bercahaya untuk menahan serangan. Namun,
terlambat. Cak! Perisai cahaya itu hancur berkeping-keping, tak mampu menahan serangan yang seperti ilham surgawi itu. Tidak! Seketika, wanita itu mencengkeram liontin giok di lehernya dan menghancurkannya. Boom! Sebuah perisai energi terbentuk di sekeliling tubuhnya, melindungi titik-titik vital dari tusukan. Namun tusukan Wei tidak diarahkan ke tubuhnya. Pedang itu berhenti setengah inci dari kulit. Lalu, bergerak naik dengan anggun. Yang kubutuhkan hanyalah ini. Ucap Wei pelan, dengan senyum licik yang terbentuk di ujung bibirnya. Pedangnya menyambar buku teknik yang terselip di pinggang wanita itu dan melemparkannya ke udara. Sialan kau! Wanita itu memerah karena malu sekaligus marah. Dia segera melompat, mengejar gulungan kitab yang melayang di udara. Wei pun melakukan hal yang sama. Keduanya bergerak cepat, tangan mereka terulur bersamaan. Grab! Kitab itu ditangkap oleh keduanya pada waktu yang sama. Satu tangan Wei, satu tangan si wanita misterius. Dua pasang mata bertemu di udara. Tatapan panas, penuh tekad dan emosi. Tak ada yang mau mengalah. Lepaskan! Kau dulu! Bermimpi! Kalau begitu... SRRAKKK. Suara sobekan tiba-tiba membelah keheningan malam. Gulungan kuno itu yang mereka perebutkan mati-matian, yang kemungkinan besar berisi teknik pamungkas dari seorang ahli besar. Terkoyak menjadi dua bagian di tangan mereka. Keduanya terdiam. Wei menatap separuh kitab yang ia pegang, lalu melirik separuh lainnya di tangan si wanita. Sial! Wanita itu juga membeku sesaat, lalu menatapnya dengan penuh amarah. Kitab teknik itu sekarang hanya tinggal separuh. Bab 54, tak tersisa sehelai bulu pun. Tatapan wanita itu menusuk seperti belati,